Oke semuanya, banyak yang bertanya, saya Galbay segini, DC-nya datang nggak ya? Saya Galbay nominal di sini berapa ya? Banyak sekali pertanyaan yang ada di grup ini ya. Kapan DC-nya datang? Karena orang banyak yang takut datangi DC-nya ya. Kali ini kita akan bahas di video kali ini agar kalian merasa tidak terlalu khawatir ya. Di sini saya akan menjabarkan sekitar 15 pinjol yang memang saya anggap Galbay di atas 5 juta itu aman ya. Tergantung pihak pendananya. Tapi sejauh ini orang yang Galbay di beberapa aplikasi pinjaman online yang akan saya sebutkan ini rata-rata belum masuk ke dalam slik OJK dan juga minim sama DC lapangannya. Karena biasanya satu orang itu punya lebih dari 10 pinjaman online. Kadang-kadang mereka bertanya, dari 10 pinjol ini mana yang bisa digagal bayarkan? Kadang-kadang saya selalu melis dulu, kalian Galbay di mana? Lalu saya akan menyebutkan pinjol-pinjol yang ada di isi lapangannya. Kemudian pinjol yang masuk slik OJK. Nah, ini masih aman sisanya ya. Berarti ada kategori yang masih aman, otomatis ini kita singkirkan dulu yang mengganggu kehidupan kalian, mengganggu pekerjaan kalian, ini disingkirkan dulu. Kalau kalian minta pendapat sama saya seperti itu ya. Yang pertama untuk kategori kenapa pinjaman online ini masih aman digagal bayarkan. Sekalipun Galbay kalian di atas 5 juta lebih ya. Kalau di bawah 5 juta masih aman. Kalau 10 juta itu masih aman saja ya. Rata-rata pinjol-pinjol yang seperti ini itu adalah pinjol yang kelas menengah. Kalau pinjol kelas besar itu sudah pada tahu semuanya ya, nama-namanya ya. Tapi kalau pinjol-pinjol yang kelas menengah rata-rata orang masih bimbang, ada nggak sih di isi lapangannya seperti ini? Beneran nggak sih masuk ke dalam slik OJK? Itu teman-teman pasti masih bingung ya. Pinjol-pinjol dalam kategori gagal bayar ini di atas 5 juta ataupun 5 jutaan itu masih aman. Pendanaan dari pinjol-pinjol ini artinya orang-orang yang menanam di saham di pinjol ini masih ragu-ragu karena kira-kira pilot nggak ya, karena menanam saham di sini kira-kira kalau kita menanamkan 1 bulan di sini saham saya akan kembali apa tidak ya, atau butuh berapa lama waktu untuk mengembalikan dana tersebut. Nah, karena rata-rata pinjol-pinjol besar ini tidak hanya satu usahanya, ada pinjol, ada e-commerce-nya, ada pinjaman ini itu sebagai bagian dari mereka. Tapi kalau yang pinjol menengah ini mereka hanya basicnya khusus untuk pinjaman online. Jadi kadang para pengguna saham ini dan pemegang saham ini kira-kira mereka pada akan pilot nggak sih? Sedikit sekali pendanaan yang ada di pinjol ini. Pinjol-pinjol ini sering menolak mereka, sering memberikan janji, sering memberikan limit-limit palsu ketika sudah dibayarkan langsung hilang limitnya ya. Itu banyak sekali. Jadi kalau kalian ada Galbay di sini, saran dari saya mending di Galbay dulu. Kalian duluankanlah yang memang mengganggu aktivitas kalian.
Nah, contoh misalkan ada DC yang telepon ke kantor kalian atau telepon ke orang terdekat kalian, itu kan sangat mengganggu ya. Nah, kita saat ini wajib mempertahankan pekerjaan kita. Nah, karena ekonomi akan segera dimulai untuk saat ini ya. Semoga pinjol-pinjol di sini tidak banyak berulah ya. Kemudian pinjol ini saya harapkan tidak dipukul rata karena sebagian orang katanya ini berkah ada di lapangannya atau masuk ke Slik OJK. Nah, saya jelaskan dulu yang akan saya sebutkan ini bukan berarti dia aman 100%. Artinya, kalau kalian gagal bayar 1 hari maupun 3 bulan maupun lebih dari itu, pasti teror itu akan tetap ada karena itu resiko utama dari pinjol tersebut. Nah, pasti tetap akan ada. Yang perlu kita waspadai pertama itu DC lapangan itu Slik OJK.